Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Mutakin. Mudah-mudahan semua yang hadir sesuai namanya semua telah dikumpulkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngapun nuwun. Sajane enak ngoten. Di luar gerimis, di dalam masjid dikipasi tambah pulas gitu. Niki mawon kula nggih pesih mikir, niki nek kula mungkin ngajine sepaneng yang hadir mungkin saking kusuke minggu terus ternyata salah. Nggih. Terus sore hari ini kita ngaji bareng, nggih. Enggak ada tausiah. Enggak ada tausiah, kalau tausiah nanti kesannya saya sok komentar ya. Tapi kalau ngaji bareng nanti kalau misalnya saya salah atau ya mungkin. Alhamdulillah sore hari ini kita semua yang hadir di Masjid Sholihin ini termasuk manusia-manusia pilihannya Gusti Allah. Termasuk undangan-undangan khususnya Gusti Allah. Alhamdulillah. Buktinya apa? Pulau badai tanggal yang lebih kaya dari kita banyak ngomongnya. Tapi kira-kira pada saat ini yang longgar hatinya atau digerakkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang kaya-kaya tersebut kira-kira banyakkan mana? Banyakkan yang orang sangat kaya atau kaya atau sederhana atau mungkin di bawahnya sederhana. Sederhana ke bawah, Pak. Kaya ke bawah mau deh. Karena saya yakin jenengan orang kaya semua. Amin Allahumma. Amin. Oh, jadi buat jenengan orang kaya sedoyo. Soalnya nopo? Tidak semua orang tidak semua orang mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat undangan tetapi yang hatinya digerakkan untuk hadir di majelis seperti ini, kita lihat bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, jika kalian melewati taman surganya Allah, maka hendaknya kalian masuk ke dalamnya. Lalu para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, mariyadul jannah. Napa wonten to ya Rasulullah taman surgane Gusti Allah teng alam dunya niki. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab hilakul dzikir. Perkumpulan-perkumpulan dzikir atau majelis taklim, majelis ilmu yang di situ diagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dari yang belum kenal kepada Allah jadi kenal kepada Allah.
dari yang awalnya ibadah kepada Allah biasa saja menjadi ibadahnya semangat kepada Allah. Itu bisa jadi menolong. Alhamdulillah, makanya saya yakin jenengan-jenengan ini termasuk manusia-manusia pilihan Gusti Allah. Dan sebelum kita masuk ke dalam pengajian ini, sebelumnya karena ada istilah kalau di dalam bahasa Indonesia itu tak kenal maka tak sayang. Terus kersane sayang tidak kenal Mangke tujuannya nopo? Tujuannya mungkin pun kenal jenengan kok mungkin teng akhirat kalih Gusti Allah ditentukan masuk ke surga. Nek kula dereng wonten teng surga nyuwun jenengan pados nggih. Amin Allahumma. Ngoten nggih. Semangat mlebet teng surga nggih. Mudah-mudahan yang hadir pada sore hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan sehat walafiat. Rezeki yang melimpah ruah, halal dan thayyibah, buat bekal ibadah, naik haji atau umroh ke Mekah. Pecah husnul khotimah. Amin ya rabbal. Pertanyaan kula pun siap. Loh, ribut tuh. Jadi pecah husnul khotimah. Bukan apa-apa. Yang penting pecah husnul khotimah berarti sudah ada jaminan husnul khotimah. Siap bukan siap, bukan apa-apa. Karena kalau sudah husnul khotimah insya Allah pasti masuk surga. Amin Allahumma. Karena itu urusan umur ini kita tidak tahu. Bisa jadi selesai pengajian ini nanti malaikat Israel sudah nunggu di depan. Misalnya bisa jadi ustadznya Keri dengan apa mungkin dengan disi kula tak terakhir kan. Amin Allahumma. Loh, dia diambil ya. Ya Allah. Bukan apa-apa, yang penting kan ada jaminan husnul khotimah mungkin. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah, perkenalan sedikit mawon. Memang jujur untuk penyebutan nama saya ini banyak yang sering salah. Kami diberi nama oleh orang tua ini Muhammad Zazuli, pakai Z semua. Z-A-Z-U-L-I. Dan sebelumnya mohon maaf kami tidak dari Purbaya, tetapi kelurahannya masuk Pajang sebenarnya. Tapi pajaknya pajak pinggir karena dekat Semeabadi. Nah, nanti kalau jenengan nyari saya di Purbaya, alhamdulillah saya jamin dan ketemu. Alhamdulillah. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kalau mungkin nanti dalam penyampaian ada bahasa Jawa saya yang kurang atau kurang pas, saya mohon maaf lahir dan batin karena saya terbiasa di lingkungan keluarga bersama orang tua tidak pernah pakai basa kromo, dikarenakan orang tua saya orang Banjarmasin. Jadi kita pakainya kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa daerah Banjarmasin atau basa Moko kalau orang Jawa bilang. Jadi nanti kalau ada bahasa Jawa yang mohon dimaafkan. Bu, ampun mendalam. Mohon dengan pendalam ya. Alhamdulillah. Sore hari ini alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di bulan apa Bu? Ada yang hafal 12 bulan di dalam tahun Hijriah. Boten apa-apa Jawa nggih, boten apa-apa. Napa? Pertama napa? Muharram. Terus Safar. Terus Mulud. Badul Mulud. Jumadil. Jumadil awal terus Jumadil
Kibar Jumatil Akhir, Rajab, terus Kibar Syaban, Ramadan, Kibar Ramadan, Kibar Syawal, Dzulhijjah apa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah. Kibar niku bulan terakhir Dzul. Ya, ngoten niku. Oke, kita ini orang Islam, berarti harus hafal. Jawanya tidak apa-apa, karena Jawa sama Arab ini mirip. Pertama bulan Muharram. Kenapa orang Jawa nyebut Suro? Karena di tanggal 10 Muharram ada hari Asyura. Orang Jawa ini paling senang nyebutnya yang terakhir. Oke. Asyura disebut Suro. Maulid disebut Maulud. Oke, nama Muhammad dipanggil Muhammad. Nama Abdullah dipanggil Bulan. Oke, paling tidak kita harus tahu. Dan alhamdulillah kita di saat ini masuk di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa, Bu? 27 Rajab. Khusus Mas Sugeng diam dulu. Awak dhewe wong lanang rono Mas. Nek dikeroyok iku ya kapok. Oke. 27 Rajab. Wonten peristiwa apa, Bu? Benjing sing libur nasional iki. Isra. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat. Alhamdulillah, kata sing ngertos sak niki tak tanglet. Jawab sing jujur nggih Bu nggih. Nek boten jujur kula nutung mulih. Saderenge jenengan tidak mriki wau dadan ayu-ayu kados bidadari surga ngeten iki. Wau pun salat napa dereng? Salat napa Bu? Ping pinten? Sekawan. Nah, ayo. Sing bener pundi? Yang sekawan. Nah, wong kula tangletes. Ampun nesu-nesu oleh kula. Kula kan tanglete ping pinten? Berarti ping setunggal. Nek pinten rakaat berarti. Nah, berarti sing salah sinten? Loh, sing ustaz sing salah saya. Ya Allah, alhamdulillah. Perintah sholat. Allah memerintahkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, dan itu perintah yang langsung datang kepada Allah, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa diwakilkan kepada siapa. Menunjukkan bahwa sholat 5 waktu ini memang perintah yang bukan perintah sembarangan. Makanya nanti kelak di akhirat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiange agama kados masjid niki pilar-pilare ngeten niki. Nggih. Nek sholate mawon boten ajeg napa bolong-bolong berarti agamane bolong. Nek bangunan rumah pilare boten kuat, otomatis mungkin bangunan rumahnya akan roboh atau ambruk gitu nggih. Nah, kalau tak tanglet sampai sholat asar jangan dapur batin dah. Gua nek batin kosong kilo panas. Nggih. Pas subuh niku wonten swara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kalimat as-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya kalimat adzan yang benar subuh, as-salatu khairum minan naum. Naum
Jadi benar artinya sholat itu lebih baik daripada tidur titik. Nek as-sholatu khairum minan naum. Niku berarti sholat itu lebih baik daripada tidur. Kira-kira nek dingotekit sarine tambah pules banget. Nah terus nek mirengnya dari suku ngoten niku dan ke bangun tidur nopo tarik selimut. Bangun terus ke masjid nopo ngliwat sego. Salat subuh nopo ngliwat sego. Alhamdulillah, memang jamaah ibu masih solihin solehah sedaya. Dia usia kula ibu dan tertinggal. Jadi seperti itu. Ayo, ini bulan Rajab, kita masuk di bulan Rajab. Bagaimana sholat kita? Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu barang siapa yang mendirikan sholat maka akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jenengan manting ngali TV, sing gadah TV, napa sing TV ini sing muruk mawon, ngaco, sing TV ini sing muruk ngaco, betul napa-napa, tenang mawon, mungkin kalau dongake mudah-mudahan kasih tambah kata, lain kali nanti ada door prize TV di kita. Kok wis amin ngoten lho, malah wis amin Allahumma. Syukur-syukur mungkin seragamnya anyar terus, gitu. Sik saderenge masuk napa bab salat niku kula tak tangan. Jenengan apa driyo nggih wayu-wayu ngeten iki. Nggih. Kula ngertos itu dasteran ta. Lho malah masuk gendra sing curhat. Ya Allah nggih. Padahal ketika jenengan di hadapan suami berdandan cantik bak bidadari surga, itu malaikat rahmat selalu mencatat pahala buat jenengan semua. Loh malah saya bantuannya kurang ya. Wonten napa-napa di hadapan suami cantik, di hadapan Allah juga cantik. Maka malaikat akan mencatat pahala jenengan berbakti kepada suami dan menyenangkan suami. Makanya pulau mulai lahir cepat sampai ke kiamat tengah ke pulau bukan nanti kok dandanan ayu-ayu pulau nanti naksir orang anak soalnya tunggu jenengan buyutnya saja kece makanya mungkin bibar majelisannya tadi bismillah diniati di hadapan suami juga dandan yang cantik mungkin hadir ke majelis dandan cantik-cantik, pakai baju gamis, jilbab cantik, kadang-kadang pakai bros yang warnanya kayak silver atau berlian, mungkin ngambil gelang sedoso, lagi dada terus kipas-kipas, kalungnya mungkin 5 kilo, saking busuknya diklo terus itu semata itu berdandan cantik di hadapan suami itu juga suatu pahala yang besar bagi seorang istri. Dia mungkin, nah berarti mungkin kudu sekali meriki, mungkin bagi pulau absen mungkin garwane masing-masing. Walaupun gua tidak kenal dia. Bismillah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin Allahumma. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mang tingali kan TV sak niki beritane niku aneh-aneh. Nggih napa? Nyetel TV berita. Ya Allah, kok ya menungso napa ibarat nyamuk ditamplek mati, mboten enten regane nyawane. Nggih napa? Malah sakniki sing rame-rame paling rame di viral ya juga sekalian mengingatkan hati-hati anak-anak kita. Ini kemarin pas kita mengisi acara di Wonosari Klaten dan Juwiring, kemarin kita mendapat pesan juga dari pemerintah Klaten, ternyata sudah
sudah masuk ke teladan bab penculikan. Anak-anak kita hati-hati, sudah ada yang masuk di teladan dan alhamdulillah untuk konangan kali guru nih. Alhamdulillah tidak jadi akhirnya. Jadi ibu-ibu yang punya anak-anak hati-hati, ini kita menyambung sebagai penyambung lidah menyampaikan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap pemerintah juga menjaga kita sebagai orang tua, jodoh-jodoh. Makanya banyak sekali perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Sudah banyak sekali orang sekarang ini maaf lahir dan batin di KTP-nya tertulis beragama Islam, tetapi banyak juga yang tidak mengenal apa itu Islam. Nah, Islamnya cuma tercantum di KTP. Tapi saya yakin yang sore ini hadir insya Allah bidadari surga setuju. Amin. Oh, masukkan mau di melu amin malah jenengan boten. Oke. Karena apa? Saat ini kalau tak tamat pertanyaan simpel mau. Adzan panggilan Gusti Allah niku berapa kali dalam satu hari? 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan pilih pundi? Memenuhi panggilan adzan, panggilan cinta dari Gusti Allah 5 kali sehari, nopo mendengarkan panggilan adzan 1 kali tapi di telinga. Ayo pilih pundi? 5 kali. Paham boten maksudnya? Oke. Ya 1 kali di ada ini ya. Nah, berarti dengan sekali kan ngomong. Oke. Niki makane kula nyebut ngaji bareng. Kersane jenengan gendere aktif. Nek kula ngajine sepenang napa sepanang terus. Allahu taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin mungkin mulai nek pengajian sing ngisi kula, nek jenengan ngantos sing ngisi kula yakin sing hadir nang salah. 3 sare 2 semojo. Nggih. Makane didamel ngeten. Kersane napa? Ngaji ilmune masuk sedhik tapi saged diapalke. Ngoten nggih. Daripada ngaji sepanjang ilmune kathah tapi mboten enten sing diapalke. Makane kula tandhet jenengan mending pilih pundi? Memenuhi panggilan Allah 5 kali dalam 1 hari atau diadani sekali teng kuping. Seorang guru mendidik muridnya, tetapi itu tidak menjamin muridnya akan kita. Tetapi jika kita memperbaiki sholat kita kepada Allah, maka Allah akan menjamin memperbaiki keadaan kita. Jenengan-jenengan yang mungkin punya masalah-masalah dunia, sing sumpek-sumpek duniawi, tidak usah nyalahkan satu sama lainnya, mungkin garwane sampai ribut-ribut. Mangkoreksi riyen sholat kula pripun, pun iku kunci. Karena apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan saya melalui muadzin mengumandangkan adzan, kok awak dhewe ndang gage memenuhi panggilan Gusti Allah, maka nanti kalau kita punya permasalahan atau kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki contoh gampangnya nek jenengan ada yang punya putra di atas 5, nanti terkacau. Boten napa-napa. Di atas 5 boten. Banyak anak banyak rezeki loh. Yang di bawah 5 banyak. Oke. Satu contoh, kalau jenengan punya putra 5, dari kelima ini, ketika jenengan memberikan perintah atau nimbali, kok sing ditimbali niku dilalak putrane niku mawon sing paling rajin. Kira-kira jenengan paling sayang kali sing pundi? Sing rajin. Sing nurut, nggih napa? Dan begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan sayangnya melalui adzan, kok terus kita menjawab panggilan Allah dengan menunaikan atau mendirikan sholat lima waktu, maka dia yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
yang selalu dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Cuman iki wonten cumane mangke dak kula dipaidu. Nggih. Jare ustaze nek salate tepat waktu memenuhi panggilan adzan jaluk pokoke karo Gusti Allah dipenuhi. Nah, makanya niki langsung kula jawab riyen. Cuman Gusti Allah itu tahu mana yang lebih baik buat kita. You know that? Terkadang ketika kita membahas tentang rezeki itu identik dengan apa? Uang. Identik dengan uang. Oke. Nah, padahal kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat itu rezeki nomor. Terus kok diparingi sehat walafiat, alhamdulillah kan mriki wonten napa? Snack kalih mineral water. Niki rezeki napa mboten? Rezeki. Alhamdulillah. Terus jenengan tesih saged senyum kados bidadari surga ngeten niki rezeki napa? Rezeki. Nek sing ra iso senyum berarti lara. Lho, ngene mboten? Lara niku rezeki napa? Rezeki. Cuman alangkah baiknya kita bisa tersenyum tanpa sakit gigi, kan? Makanya jangan terus, ayo kita sholat biar kita minta sama Allah langsung dikasih. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita butuhkan. Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena apa? Bisa jadi ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki, bisa jadi tidak diberi Allah rezeki berupa harta atau uang, tetapi diberi Allah rezeki berupa kesehatan walafiat. Bisa jadi juga diberi oleh Allah rezeki berupa keturunan yang soleh-solehah. Saat ini jenengan pilih putih, jenengan sugih belum kedua. Dan ini ada kisah nyata. Jenengan pilih dikasih rezeki oleh Allah harta yang banyak melimpah ruah, tetapi dicabut nikmat sehat. Pilih putih. Pilih nikmat sehat. Ini ada kisah nyata. Ada guru kami punya teman di Jakarta, kebetulan guru kami punya pondok di Mojokerto. Beliau diminta ke Jakarta untuk menengok sahabatnya. Masya Allah, Bu, rumahnya itu dari mihrab imam ini sampai batu bata itu masih lebih luas lagi, saking sugih. Kamare kalau tidak salah 8 atau 9. Setiap kamar wonten AC-ne setunggal dan kipas angin. Setiap kamar wonten TV. Jadi nek sare niku teng jero kamar kaya digebuki angin puting beliung. Nggih. Saking ngademen. Tetapi napa Bu? Sekaya-kayanya beliau, sekaya-kayanya bapak ini tadi, dia mengalami stroke. Dek bangun beliau ageng kamare sama, tapi sing saged disare, sing saged digoni sare cuma setunggal. Berarti sing 8 sanes rezekine bapak niku. Pilih budi, sugih gede tapi stroke, nopo melarat tapi sehat. Sugih sehat kan? Sugih sehat. Alhamdulillah, ternyata ibu jamaah masjid Solihin kita sedaya. Pilih sugih tapi sehat. Amin Allahumma. Oh, tapi maksud bolak-balik digarap ustaz dikurun-kurun mawon. Nek yen milih ampun purun, kali Gusti Allah niku nek nyuwun ampun nanggung-nanggung. Nggih. Gusti Allah awak dhewe ndonga kathah Gusti Allah nggih mboten bakal turun jabatan. Awak dhewe nyuwun sithik, Gusti Allah nggih mboten bakal tambah sugih. Tetap Gusti Allah. Oke. Nah, ketika beliau mau besok ke Jakarta, makanan enak disajikan di meja makan, tetapi bapak itu sedikit pun tidak bisa makan. Beliau bisa makan apapun itu harus di blender, dilembutkan.
terus disuapkan sama istri beliau. Sampai akhirnya selesai besuk di Jakarta, guru kami ini pulang naik kereta dari Jakarta sampai di stasiun Balapan jam 1 malam terus setengah 2 malam. Nah, ini kita bandingkan nikmat Allah. Makanya kalau kita memenuhi panggilan Allah sholat, Allah pasti akan mengabulkan semua doa kita. Tapi jangan diartikan semua harus berupa materi. Sampai di stasiun Balapan, karena waktu itu belum seperti zaman sekarang ada ojek online. Kebetulan di depan stasiun Balapan itu cuma ada satu becak, dan kebetulan tukang becak ini usai membandingkan rumah megah, tidurnya kamarnya AC, spring bednya king coil yang tebalnya 1 meter, saking ngempuknya 1 meter. Batare isine bulu angsa, kalih pak becak sing boten gadah napa-napa, gadah namung becak, tetapi sarine saged pules namung kemulan sarung. Mimpine kepanggih bidadari surga, disuguhi degan kelapa muda enak, pas disebut dilarang lilir ternyata ngiler. Loh, enak putih kali sing supir kok. Enak putih? Nah, nikmat tukang becak ngono. Sampai ya Allah sing supir niki lho, sare mau kelara nawaki. Karena stroke, dia tidak bisa menggerakkan badannya ke kanan ke kiri, tidak bisa. Sudah berbulan-bulan bahkan punggungnya terasa sakit. Tukang becak, sare teng becak kemulan sarung, ngimpi mangan teng restoran, ngunjuke es kelapa muda. Rakyat pas disebut kuliner dilarang betul apa? Saya ketika mimpinnya nih Mas. Oke. Nah, makanya itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mereka biasanya di jam gansal, oke. 5 menit lagi. Loh, malah jamnya pun jam gansal ini. Oke, sedikit maling ya, sekedar maling. Nah, diikuti malah maling. Sampai tukang becak. Nah, ini kadang-kadang kita ini punya sesuatu nikmat yang diberi oleh Allah, tetapi kurang kita syukuri. Padahal bisa jadi nikmat yang kita miliki itu sangat diidam-idamkan oleh orang lain. You know that? Satu contoh mawon. Masya Allah, Mbak Putri ini Mbak Sinta asisten Yuswo Yuswo ini pun kira-kira tahun beliau seperti ini diberikan nikmat oleh Allah panjang umur, dan dengan usia beliau yang seperti ini masih semangat hadir di majelisan. Bisa jadi maaf dalam hati beliau, ya Allah, kesel. Tetapi ketika orang lain melihat beliau, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya kalau sudah tua ingin seperti beliau. Wonten apa wonten sing ada keinginan? Kula mau kepengin wonten iki. Oke, kalau kita diberi panjang umur, jangan cuma sekedar minta panjang umur, tapi panjang umur yang barokah. Sehingga umur itu penuh keberkahan karena dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sesuatu yang kita miliki yang tidak kita syukuri itu menjadi doa atau permohonan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah apa? Kita telah masuk di minggu pertama bulan Rajab. Kalau yang pertama tadi bulan Rajab, bulan yang mulia karena ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mendapat perintah langsung dari Allah. Apa? Sholat. Apa Bu? Kalau kalah hari Senin kok.
Oke. Sholat. Sekarang kita menginjak keistimewaan bulan Rajab yang kedua. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang mulia, sehingga di bulan Rajab ini amalan sekecil apapun itu yang baik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan maos Quran sing biasanya cuma 1 ayat 2 ayat, kok ini alhamdulillah semangat ngaji sehari 1 lembar, sehari 1 juz, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang membaca 30 juz. Alhamdulillah. Tapi ampun salah. Kalau pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah karena bulan Rajab bulan istimewa, barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, dosanya juga dilipat gandakan. Makanya kalau hadir majelis yang biasa menghadiri atau suka menghadiri majelis rasa-rasaan, khusus bulan Rajab, syukur-syukur sak terusé majelis rasa-rasane priority. Syukur-syukur ditutup mawon nggih. Nggih, kadang-kadang nggih kula nggih krasa kuping kula panas. Kula ngertos dirasani nggih. Nggih, enak ya dadi ustaz e. Pun niku ngonceh wae, esuk-esuk sarapane protol. Nggih. Padahal sing ngrungokke wis pegel ngantuk. Nggih. Ngoten niku. Hidup niku sawang sinawang nggih Bu nggih. Jari kene enak kono, jari kono enak kene, jari bapak enak ibu, jari ibu enak bapak, jari anak lanang enak wedok, anak wedok jari anak wedok, enak anak lanang, jari jamaah enak ustaz, jari ustaz enak jamaah. Nggih. Kok malah tambah doma-doma. Nggih, urip niku sawang sinawang. Jadi enak kangge kula lan panjenengan, dereng karuan enak kangge wong liya. Tetapi nek sedaya pun sepakat enak, dereng karuan niku enak versine Gusti Allah. Nah, sing anyel niku madosi bener versine Gusti Allah. Enak versine Gusti Allah. Nggih. Bulan Rajab bulan mulia. Makanya ayo bulan Rajab ini adalah bulan yang sering juga dilupakan. Ada amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab disebutkan sebagai bulan yang Gusti Allah Syahrullah. Bulan Syaban Syahri kata Nabi Muhammad. Bulan Rajab adalah bulannya Gusti Allah. Bulan Syaban adalah bulanku kata Nabi Muhammad. Bulan Ramadan Syahri ummati, bulannya umatku. Makanya di bulan Rajab Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ayo, kalau pikir Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan panjangkanlah umur kami dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Engkau pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ini bulan yang harusnya kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Bulan Rajab ini bulan menanam, bisa diistilahkan seperti itu. Bulan Sya'ban bulan menyirami, bulan Ramadan bulan panen. Kalau kita sudah menanam terus kita sirami, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan segar. Di bulan Ramadan kita tinggal panen. Kemudian nek boten nate nandur, boten nate sing disirami, lah kok terus nyuwun panen. Wonten apa boten iki? Tiyang iki wonten. Hadir dia. Lagi sebelah pundi? Jilbabe napa? Kok putih kelopok gitu. Ya Allah. Makanya ayo sebelum masuk bulan Ramadan kita jaga
jaga baik-baik bulan Rajab. Dan nanti masuk bulan Sya'ban. Kebanyakan orang ketika sudah masuk bulan Rajab, kita ini sudah fokus ke bulan suci Ramadan. Benar-benar. Mungkin pun lebih bulan suci Ramadan, awak dhewe mboten ngurusi bulan poso, tetapi ngurusi Idul Fitri. Benar-benar. Saking semangatnya bulan Rajab nembe mlebet seminggu niki pun perintah. Wah, ayo tenang, ibu sholat subuh poso. Mungkin mlebet poso, bukan ada boten tinggi. Wah, dilukas wis badan. Besok iki wis mlebu poso dilukas wis badan ae ku badan. Iya nek sing ditumbas di badan sampai tinggi nang badan. Berapa banyak yang sudah menyiapkan pakaian badan tapi boten ngantos badan pun. Nah, wonten apa boten? Kata, makanya orang yang di bulan suci Ramadan yang amaliyahnya bagus, ibadahnya bagus, pasti dia orang yang menjaga ibadahnya di bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Tetapi kalau bulan Rajab dan bulan Sya'ban tidak pernah dijaga, maka nanti lihat pasti di bulan Ramadan dia biasa-biasa saja. Makanya bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa, bulan Haram. Nek kados lagu niku napa? Mbok yo jadi badhe. Nggih hafal ya. Udah gede buat ramo ya. Ya Allah, nggih, ngoten niku. Makanya ayo. Yang pertama, alhamdulillah walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan bisa selalu kita ingat-ingat dan bisa langsung kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama adalah bulan Rajab, bulan turunnya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Yang kedua, bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia, maka di bulan tersebut dilipat gandakan pahala amal kebaikan dan dilipat gandakan pula dosa di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin dalam satu hari kita cuma membaca istighfar 3 kali, itu pun selesai sholat. Ayo kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minim dalam satu hari 100 kali. Rasulullah SAW di suatu riwayat disebutkan beliau bisa dalam satu hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Niku Kanjeng Nabi, menungso sing paling mulia kekasih Gusti Allah. Napa meneh kok awake dhewe? Nggih. Oh, iya ya nggih. Nggih. Jangan pernah merasa lebih baik atau lebih mulia daripada orang lain. Barang siapa yang dirinya merasa lebih mulia dari orang lain, maka hakikatnya dia lebih hina dari orang lain. Barang siapa yang merasa lebih baik daripada orang lain, maka sesungguhnya dia lebih jelek daripada orang lain. Sakniki kula tak tanglet, sinten sing boten gadah dosa? Sinten sing merasa dirinya baik? Kalaupun ada yang merasa dirinya baik, maka sesungguhnya keburukannya adalah ya karena dia merasa dirinya baik. Itu kesombongannya. Makanya ayo perbanyak istighfar di bulan Rajab dan perbanyak doa. Tadi misalnya kita bepergian kemanapun sambil masak, ibu sambil masak mana? Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti nyuwun
Nggih, kalian pas masak sayur asem-asem ya. Nggih. Lah sakniki kadang-kadang ibu-ibu milenial niku das nek teng mriki hadir majelis wayu-wayu ngeten iki. Mengke teng griya dasar iki genditen boten ganti. Ya Allah, ya. Sabar niku kok yo alhamdulillah masak sayur asem-asem. Boten perlu tumbas bumbu asem-asem diperes kesedhik. Ya Allah, diperes kesedhik iki sing nonton kuwi berarti pengalaman pribadi ini. Nggih. Peres kesedhik niku gantine bumbu asem-asem. Malah kadang luwih asem niku daripada bumbu asem. Nggih. Kalian nopo? Mas istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Niku insyaallah masakne jenengan pun boten kaseman. Sing kedua, nek didahar garwa insyaallah garwane jujur kali jenengan. Dadi mengke mudah-mudahan nek rezekine diparingi Gusti Allah tambah kathah dibelanjani nggih nambah. Tambah sayang. Lho, bukan ada senyangin. Wah, lagu malaikate pun lunga. Lah jenengan sing apik-apik boten ganti-ganti ngamini kok. Nggih. Mengke derek nek sing dahar putrane insyaallah saleh-salehah. Amin. Nah, ngoten nggih. Giliran wau monggo jenengan riyin kula tak kiri malah mau manat. Saiki didongake sing apik-apik boten purun amin lho. Ya Allah nggih. Alhamdulillah sudah jam 5:10 yang jam masjid jam 5:10. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat buat kita semua, khususnya yang berbicara di hadapan jenengan semuanya, khususnya kami pribadi. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semua manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mudah-mudahan kita semakin rajin di dalam mendirikan sholat dan mudah-mudahan semakin khusyuk sholatnya. Yang mungkin kemarin kita masih malas-malasan di dalam membaca Al-Quran, mudah-mudahan mulai dari bulan Rajab ini kita semakin rajin untuk membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan berkat majelis pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis sore hari ini apabila ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan sehat walafiat, diganti dengan sehat walafiat, diganti dengan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita yang masih mempunyai urusan-urusan dunia, mudah-mudahan segera dibukakan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segera terselesaikan semua urusan kita semua. Dan apabila ada yang saat ini masih mempunyai urusan hutang piutang, mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal dan thayyibah, melimpah ruah sehingga segera terselesaikan urusan hutang piutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga sampai pada akhirnya nanti di akhir umur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabbana wa ballighna fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabbana wa ballighna fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabbana wa ballighna fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahlina wa na'udzubika min faqrina wa na'udzubika min dhullina ya jalil ya ghani ya fatah ya razzaq ya karim ya wahhab ya ghani mujibah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana 'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
sopan mau bukakan pintu hak dan batin mudah-mudahan kita bisa kembali di lain kesempatan yang lebih baik lagi ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.